Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di channel YouTube saya, Ikhtiar untuk Merubah Nasib. Kali ini saya ingin mengajak kepada teman-teman pemirsa untuk merenungi tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebelum teman-teman mengikuti lebih lanjut, jangan lupa saya ingatkan like, comment, and subscribe YouTube saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan yang sudah silakan di-share ke teman-teman yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Ini sebetulnya kalau saya mengatakan nikmat Allah itu merupakan, kalau saya menganggap nikmat Allah itu adalah fasilitas hidup. Fasilitas hidup yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita butuh banget tentang fasilitas yang dimaksud. Artinya apa? Artinya jika hidup ini tidak difasilitasi, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Contohnya, apalah artinya kita kaya, tapi kalau fasilitas berupa kesehatan tidak ada dalam diri kita, maka otomatis hidup kita tidak akan menyenangkan. Jadi nikmat itu saya anggap sebagai fasilitas hidup yang harus dimiliki oleh semua manusia, yang merupakan pemberian dan karunia atau nikmat Allah kepada kita semua. Karena itu pandai-pandailah kita untuk mensyukuri nikmat Allah, karena tanpa fasilitas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tentu saja kita akan merasa pincang hidup ini. Dan yang perlu kita sadari, sesungguhnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sudah cukup banyak banget, bahkan lebih banyak. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, seandainya manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya tidak ada manusia yang mampu menghitung nikmat Allah. Jangankan hanya dengan jari-jari, bahkan mencoba menghitung nikmat Allah melalui kalkulator yang paling canggih, maka tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, karena sangat banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai bentuk fasilitas hidup yang harus kita miliki, maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini jelas Allah mengingatkan kepada manusia, jika engkau mencoba untuk menghitung betapa atau berapa banyak nikmatku, Allah maksudnya, kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitung. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara masalah nikmat ini merupakan fasilitas hidup yang harus dimiliki manusia. Ini sungguh luar biasa banyaknya. Saking banyaknya maka susah untuk dihitung, karena nggak cukup kertas untuk menghitung banyaknya nikmat Allah, dan mungkin nggak cukup pula kalkulator yang kita pakai untuk menghitung nikmat Allah. Contoh kecil aja, dari mulai bangun tidur kita, yang tadi malamnya kita tidur tidak bisa bergerak sama sekali, tidak berfungsi akal pikiran kita. Allah kasih nikmat, pagi hari kita bisa bangun lagi, bisa berjalan, bisa beraktivitas lagi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat berupa ilmu, nikmat berupa kesehatan. Tidak banyak orang yang mengakui nikmat kesehatan itu. Justru kita baru sadar kalau kesehatan, harta benda, ilmu, anak, jabatan, dan macam-macam itu sebagai nikmat, manakala semuanya itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Seperti contoh, orang yang lagi kondisinya sehat walafiat tidak pernah merasa bahwa dirinya mendapat nikmat Allah berupa kesehatan.
barulah ketika sudah sedikit dikurangi kesehatannya oleh Allah, mereka sadar betapa pentingnya nikmat kesehatan buat kita. Jangankan yang penyakit besar, kecil aja sudah terasa. Contohnya apa? Kita lagi pilek lah. Pilek itu kan sebetulnya kan bukan penyakit besar. Yang ngucur airnya kan cuma hidungnya, mampet hidungnya. Tetapi seluruh tubuh ini terasa tidak nyaman, tidak enak. Ya, jadi makanya kalau nikmat Allah dikurangi satu saja, sudah yang lainnya juga sudah nggak imbang. Keseimbangan tubuh kita sudah mulai berkurang. Inilah nikmat Allah. Makanya jangan pernah tidak mensyukur nikmat Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika manusia mau mensyukuri nikmat Allah, ngetok-ngetok no nikmat Allah, dan mau mensyukuri nikmat Allah tadi melalui berbagai cara, maka kata Allah, nikmat itu akan ditambah. Yang sehat kalau mau mensyukuri nikmat kesehatan akan ditambah kesehatannya. Yang punya ilmu kalau mau mensyukuri nikmat ilmunya akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya kalau mereka tidak mau mensyukuri sama sekali nikmat Allah, maka adab Allah akan semakin besar. Adab itu bisa berupa langsung diadab oleh Allah atau dikurangi nikmatnya Allah. Maka kita merasa jadi orang yang tidak punya arti apa-apa. Kenapa? Tanpa nikmat. Karena manusia tanpa fasilitas, maka tentu saja hidupnya tidak nyaman. Hidupnya tidak senyaman ketika dia semua fasilitas hidup terpenuhi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal penting yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu kalau diklasifikasikan ada dua cara. Yang pertama bersyukur bil lisan, dan yang kedua bil afal. Bil afal itu adalah dengan perbuatan. Bil lisan itu ketika kita menerima nikmat Allah, maka lisan kita selalu mengucap apa? Hamdalah. Hamdalah, dan banyak istighfar, banyak berzikir. Itu penggaweane lisan kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah. Yang kedua, bil afal, dengan perbuatan nyata. Orang-orang yang bersyukur pada Allah salah satunya adalah tidak mungkin tidak mau sholat. Sholat itu sebagai bentuk kewajiban dan juga sekaligus sebagai bukti tanda syukur kita kepada Allah. Dikasih tubuh yang sehat walafiat, digerakkan untuk sholat. Orang-orang yang dikasih kelebihan harta benda, maka sebagai wujud rasa syukurnya, mereka akan berderma, mereka akan bersedekah. Orang-orang yang dikasih oleh Allah nikmat berupa ilmu yang banyak, maka sebagai tanda syukur mensyukuri ilmunya, maka dia gunakan ilmunya untuk beribadah. Salah satunya adalah yang guru bisa mengajarkan ilmunya, membagi ilmunya kepada murid. Orang lain juga sama, membagi ilmunya, mungkin dia punya tip-tip apa, dia bagikan kepada teman-teman yang lain. Sehingga orang lain juga mendapat nikmat itu, mendapat sesuatu kebaikan dari apa yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sebetulnya apa ya? Sebetulnya hidup ini bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia tidak pernah merasa nikmatnya hidup. Kenapa? Orang kaya itu kalau nggak mau bersyukur, ya tetap hidupnya juga tidak nyaman. Karena yang diinginkan itu terus akan naik. Nah, bagi orang-orang yang pandai bersyukur, berapapun dia mendapatkan nikmat Allah, maka dia syukuri. Dan dia gunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin, maka terasa banget. Tetapi kalau orang yang nggak pandai bersyukur, nggak ada nikmat-nikmatnya hidup. Nah, nggak ada nikmat-nikmatnya hidup. Maka supaya kita bersyukur, ketika kita melihat
nikmat yang lain, maka cobalah kita melihat yang di bawah. Kita dikasih hidup seperti ini masih bersyukur. Kenapa? Karena supaya bisa bersyukur pada Allah, kita harus melihat ke bawah. Alhamdulillah, saya masih punya sepeda motor, saya masih punya rumah yang dapat ditempati berteduh untuk keluarga, anak istri. Kita melihat teman-teman kita yang hidup di kolong jembatan, mereka tidak punya rumah, kadang mereka keluarganya nggak lengkap. Itulah cara kita supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Jangan pernah melihat yang di atas. Yang dilihat itu orang-orang yang luar biasa punya ini itu. Kalau itu sampai kapanpun Anda tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat di bawahnya, alhamdulillah. Meskipun saya tidak sekolah sampai S1, ternyata ilmu saya masih bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah, meskipun saya tidak punya rumah yang mewah seperti itu, tetapi saya masih punya rumah yang sederhana dan menyenangkan, dan di dalamnya banyak terdapat atau dalamnya ada keluarga yang menyenangkan. Ini cara kita supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini renungan yang harus kita masukkan dalam hati kita masing-masing supaya kita nggak sampai jadi orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula itu tadi adalah bersyukur kepada Allah. Di samping bersyukur kepada Allah, juga punya kewajiban kita bersyukur kepada manusia. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, kepada orang-orang yang punya jasa kepada kita, maka berikan tanda penghormatan. Berikan tanda penghormatan. Minimal terima kasih atas jasa yang diberikan kepada kita. Kata Rasulullah Muhammad SAW, lam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Kalau ada orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka jauh dari Allah. Artinya apa? Artinya boro-boro bersyukur kepada Allah, kepada manusia yang real, orang yang pernah bantu dia, orang yang ngasih solusi dia dalam hidup ini, ternyata dia tidak bisa berterima kasih. Orang yang seperti ini jangankan kepada Allah, wes gak mungkin. Tapi makanya hablum minallah wa hablum minan nas. Terhadap sesama manusia kalau bisa bersyukur, berterima kasih, insya Allah kepada Allah juga kita akan bisa bersyukur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa, yuk kita belajar untuk jadi orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah, agar nikmat Allah akan terus ditambah. Pemirsa, itulah sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan jangan cuma hanya didengar, tetapi harus dipraktekkan. Ilmu itu cuma didengar, informasi kalau cuma didengar, tidak dipraktekkan, maka tidak ada artinya. Karena itu ayo kita bersama-sama praktek dalam kehidupan nyata keseharian kita. Pertama, harus pandai berterima kasih kepada orang lain yang punya jasa kepada kita, dan kepada Allah utamanya yang banyak memberikan nikmat, kita harus pandai bersyukur. Satu, dengan lisan minimal mengucap hamdalah, dan mengucap yang lain yang bermanfaat, termasuk baca Quran, sholawat, dan macam-macam. Dan yang kedua adalah menggunakan nikmat Allah ini sebaik mungkin. Dalam arti kita gunakan fasilitas Allah yang diberikan bagi kita berupa nikmat ini, kita gunakan untuk hanya beribadah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.